sekali lagi video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Menyampaikan bahwa Islam itu adalah pembawa kedamaian. Saya sepakat dengan itu, pembawa kedamaian. Alhamdulillah, Bapak sudah berkata jujur juga, kita kasih tepuk tangan. Dan kamu juga seorang muslim harus menunjukkan pembawa kedamaian. Betul, tepuk tangan. Jangan Nandar sering membuat konten seperti ini untuk mencari kegaduhan. Baik, tepuk tangan juga. Gitu loh. Oke, boleh saya tanggapi Pak? Sudah atau belum? Iya sudah apa belum? Kalau belum silahkan dilanjut. Aku belum. Kan masih ngomong. Oh iya silakan. Kau sekolah sebenarnya. Iya silakan Pak, silakan. Silakan Le, silakan. Aku tadi menghargai kau ngomong. Ya silakan lah ya, silakan. Silakan Ito, silakan. Silakan tulang. Nah, kalau itu bisa, kalau itu salah ya, kalau itu salah ya. Ngomong Pak. Iya, silakan tulang. Boleh tulangmu aku karena mamamu adalah memang kakakku. Ya udah, ya silakan tulang. Lanjut tulang. Artinya, Nandar. Pertama aku kenal samamu, kamu sudah memberikan pencerahan tentang Muslim. Saya senang, tapi alhamdulillah makin lama kamu jadi tidak benar gitu. Jadi di mana ketidakbenarannya Pak? Ketidakbenarannya kadang judul-judulmu pun kadang tidak menyenangkan hati. Contohnya? Banyaklah judulmu. Saya tidak mau lagi yang penting judulmu tidak enak didengarkan, menyakiti hati seorang Kristen. Kamu tidak menghargai agama berbeda agama yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya itu harus dihargai sebagai Muslim yang baik, penyejuk. Itu baru sorry ya. Ya, jadi jangan nangis Pak, Bapak. Tulang jangan nangis lah tulang. Biasa aja. Digigit nyamuk. Siap. Lanjut tulang. Ya, artinya gini ya Nandar. Kalau aku kan biar kita tetap rukun dalam bernegara ini, khususnya negara Indonesia ini. Ya, gimana? Tolonglah kalau membuat komal seperti ini atau diskusi seperti ini, buatlah yang lebih bagus. Iya. Contohnya Pak? Menjelekkan agama lain. Di mana saya menjelekkan agama orang lain? Laporkan ke polisi kalau saya menjelekkan agama orang lain, Pak. Nanti akan kita buat kalau memang itu mau kau minta. Kan? Iya, silakan tunjukkan barang buktinya kepada polisi, silakan laporkan. Saya sebenarnya selama ini menyesal aku tidak merekrut kau selalu setiap kau ada ngomong. Iya. Jadi, terus. Artinya kan gini, mari kita ciptakan Indonesia ini dengan beragam agama. Damai sejahtera. Itu aja permintaan. Boleh saya tanggapi? Biar nggak panjang. Tadi Bapak mengatakan saya beragama Kristen Protestan yang dibuat oleh Martin Luther. Saya tanya tadi Bapak, kapan Martin Luther membuat agama Protestan? Bapak nggak tahu, saya kasih tahu Pak. Sini perhatikan. Protestan itu dibuat oleh Martin Luther pada abad ke-16. Kalau Katolik pada abad pertama, ya itu dibuat oleh Paulus. Kalau Protestan dibuat oleh Martin Luther pada abad ke-16. Itu poin yang tadi saya dapat terima. Cuma pertanyaan saya belum Bapak jawab perihal Kristen ini dibuat oleh siapa. Nah saya kasih tahu ya, Kristen itu dibuat oleh Paulus. Jadi kalau Yesus nggak kenal istilah Kristen. Ini saya kasih tahu Bapak dulu ya Pak ya. Aku bilang tadi kan? Iya, sebentar. Saya tunjukkan dulu. Kalau Kristen itu dibuat oleh si Paulus. Yesus tidak pernah membuat agama Kristen. Yesus membuat agama Islam. Nah, saya tunjukkan ya. Kisah Para Rasul 11
nomor ke-26. Ya, sebentar. Ya. Izin sebentar, satu Ya. menit aku menjawab tippingan ini dulu sebentar. Sebentar izin ya. Ya, ya. Karena agak kasar juga ngomong dia sama saya nih. Untuk Adito Purba, jangan cakap kotor, nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh. Macam mana pula orang-orang ini? Cakap kotor. Ya Istriku sudah. baru purba lah. Iya. Istriku baru purba. Jadi lai tondongku jangan kayak gitu ngomong. Iya. Lanjut. Baik, tadi Tulang, terima kasih atas kejujuran Anda kalau Protestan itu dibuat oleh Martin Luther. Memang, yaitu abad ke-16. Lalu Kristen dibuat oleh siapa? Kristen atau Katolik itu dibuat oleh Paulus. Di mana datanya? Datanya di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Di Antioquia itu mana? Salah satu kota tertua di Turki, Pak. Murid-murid Paulus ini bukan murid-murid Yesus ya yang di sini ya, karena ini berada di Turki. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi yang beragama Kristen berarti beragama dengan agama yang dibuat oleh Paulus di Turki pada abad ke-1 ya. Oke. Itu surat siapa? Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Ini Pak saya bacakan lagi ya. Mereka ini saya bacakan lagi Pak. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Kita baca nomor 25-nya Pak. Coba Bapak perhatikan. Nomor 25-nya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari siapa? Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Nah, yang menciptakan agama Kristen ini adalah Paulus. Oke ya? Oke. Yang berikutnya. Enggak. Boleh Ya, sebentar bertanya? Pak. Nanti tadi Bapak Tulang mengajari saya, Nandar, kalau saya bicara Anda diam. Sekarang justru Bapak atau Tulang mengajari saya yang tidak pantas. Saya lagi berbicara, Tulang ngomong. Dengarkan saya. Nanti setelah saya selesai ngomong, nanti Tulang ngomong. Nah, Tulang catat, rekam ucapan saya Tulang. Rekam ucapan saya. Saya berjanji. Ini saya berjanji ya. Saya berjanji demi Allah. Seandainya tidak ada oknum Kristen yang membahas Quran saya, yang tidak menghujat Nabi saya, yang tidak menghujat Tuhan saya tutup semua akun TikTok saya. Ingat ya Tulang ya, saya janji demi Allah, saya berjanji seandainya tidak ada lagi oknum Kristen yang membahas Tuhan kami dan menghinanya, dan tidak ada lagi yang membahas Quran dengan serampangan, saya janji akan saya hapus semua akun TikTok saya. Tetapi seandainya masih ada 1-2 oknum Kristen yang membahas Islam secara serampangan, sampai mati pun saya tidak akan pernah mundur. Ya, dengan segala resiko yang ada. Jadi syarat Anda menghentikan saya adalah Anda menghentikan rekan-rekan saudara yang membahas iman kami secara serampangan, secara penghujatan saya. Saya ini pengacara muda Pak, saya disumpah di Pengadilan Tinggi Bandung, bersumpah jiwa raga sebagai seorang pengacara. Tidak mungkin saya menghujat Kristen. Saya menyampaikan atas apa yang tertulis di dalam Bible. Saya juga pernah dilaporkan polisi, bahkan oleh seorang pengacara terkenal. Masuk televisi, saya pernah masuk TV. Ya, jadi syarat yang bisa menghentikan saya adalah kalau kalian berhenti menghujat agama saya. Selagi, makanya kalau mau menghentikan saya berdebat, cari debater Kristen di muka bumi yang paling hebat, kalahkan saya. Belum pernah ada catatan saya kalah debat Pak. Kenapa? Saya menguasai bahasa Bible dalam 4 bahasa. Ibrani saya bisa, Yunani saya bisa, Aramaik saya bisa. Saya tunjukkan Aramaiknya. Nih Pak, Bapak nggak tahu ya bahasa Aramaik. Ini bahasa yang digunakan oleh Yeshua HaMashiach. Nih lihat ya. Bahasa Syriak contoh. Nah ini orang Kristen mana yang bisa bahasa kayak gini Pak? Di muka bumi ini terbatas Pak. Nih saya tunjukkan ya. Nandar. Sebentar Pak, saya tunjukkan. Saya tunjukkan Pak ya. Saya nggak mau berbohong Pak ya. Nih, The New Testament in Syriac.
The Syriac Bible according to Pesita Text. Ini bahasa Yesus yang asli, Pak. Kita lihat di dalam Markus 12 nomor 29 apa yang Yesus katakan. Nih. Omar leh Isa setelah diganti jadi Yesu. Omar leh Yesu kademoy min kulhun ukdone Shema Israel Morio Alohan Morio Hadu. Sekarang saya tanya, pendeta mana yang bisa bahasa Aramaik? Bahasa Aramaik saya bisa, bahasa Ibrani saya bisa, bahasa Yunani saya bisa. Pendeta ngapain aja kerjaannya? Ya, Ave Krite Thomas Kai Haven Hauto Ho Kurios Kai Ho Kurios mau Kai Ho Theos mau. Nah, jadi dari kualitas aja nggak ada yang sanggup mengalahkan saya. Udah. Oke, sudah. Dandar. Ya. Jangan kau sombong. Saya nggak sombong. Di mana letak kesombongan saya? Yang membuat itu tadi bahasa itu siapa? Coba. Anda tahu nggak sombong itu apa, Pak? Enggak, pertanyaanku jawab dulu. Ya, Anda ngerti sombong apa enggak? Saya jelaskan kalau Anda nggak ngerti sombong. Oke, sombong. Sombong itu adalah menunjukkan ketonjolanmu. Ketonjolan apa? Saya nggak ada menonjol, Pak. Lihat dada saya, laki-laki, Pak. Saya mah nggak menonjol, Pak. Pantasnya kau bodoh seperti ini. mulai. Acara bodoh memang kau. Mulai penghujat. Iya. Baik. Enggak, artinya kan gini. Bukan menonjol itu bukan harus ada nongol. Apa? Terus menonjol apa, Pak? Sekarang secara kaidah bahasa menonjol itu apa, Pak? Menonjol itu nongol, Pak. Iya, menongolkan kau seakan-akan kau orang terpintar di apa? Bukan, saya katakan tidak ada debater Kristen, tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Itu tidak menonjolkan saya, itu fakta. Sekarang saya tanya sama Bapak, gini aja deh. Ya. Sekarang saya tanya, pendeta mana di Indonesia yang menguasai bahasa kitab suci Bible, yaitu Ibrani, Yunani, Aramaik? Saya tanya siapa? Kalau saya kasih tahu nanti kau kenal. Ya, kalau kenal, ayo debat dengan saya. Oh, oke. Pendeta kami. Siapa? 50 bahasa. Siapa? Pendeta Joko namanya. Nanti kau tanya sama kau. Joko siapa, Pak? Bapak jangan menghina Bapak Joko loh. Kau searching nama-nama pendeta GKPS, GKPS. Ya udah, Bapak punya teleponnya apa enggak? Bapak punya teleponnya enggak? Nanti saya ajak bicara dalam bahasa Ibrani. Coba telepon. Ini saya telepon sekarang. Kau jangan kayak anak-anak. Loh, kok kayak anak-anak? Buktikan kalau pendeta Bapak bisa baca Ibrani, bisa bahasa Ibrani. Kau bertanya, aku menjawab. Iya, buktikan. Nggak mungkin jam segini aku telepon dia. Ya udah, kapan bisanya? Kapan bisanya pendeta saudara debat dengan saya? Kapan bisanya? Nanti kita atur. Oke, awas ya, jangan bohong. Ini direkam ini, video ini direkam loh. Jangan bohong Anda. Kalau bohong aku, apa rupanya yang bisa kau lakukan sama aku? Ya, kalau kau bohong, bertobat kau dari kebohongan itu, masuk Islam biar kau selamat. Tak perlu aku masuk Islam untuk bertobat. Loh, hanya Islam yang dapat menyelamatkan. Menurutmu? Bukan menurutmu, menurut Alkitab. Itu makanya Yohanes 14:27, Lukas 6:40. Nah, kau pintar sekali kau hanya membahas. Emang pintar, Pak. Padahal saya menilai kau orang bodoh. Loh, sekarang kalau begitu standarnya, sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan saya bodoh, ya, tunjuk pendeta mana yang menguasai 4 bahasa. Kan udah aku bilang tadi 50 ada aku bilang. Ya, tunjukkan buktinya. Kalau ngaku-ngaku juga banyak. Kau tulis nomor teleponku. Gak usah. Anda DM saya, tunjukkan pendeta mana, suruh dia telepon saya. Udah? Ya. Nah, jadi kan gini aku bilang sama kamu, Nandar. Kalau kamu memang seorang muslim yang baik, tunjukkan kebaikan muslim itu, baru orang tertarik terhadap agamamu. Saya sudah menunjukkan, Pak. Ini agama orang, Alkitab orang yang kau bahas-bahas. Ini, Pak, saya janji kepada saudara ya, kalau
orang Kristen mencabut ya nama Tuhan Islam di dalam Bible yaitu Allah, saya tidak akan membahas orang Kristen lagi. Kenapa? Kenapa kata Allah? Justru itu hak saya sebagai Muslim. Kenapa Tuhan kami dicaplok, dirampok, dicuri oleh Bible, oleh LAI? Kenapa kata Allah? Pak, saya menguasai Ibrani Yunani, tidak pernah saya temukan ada kata Allah di dalam original teks Bible yang Ibrani perjanjian lama, Yunani perjanjian baru. Makanya kalian ini merampok, dan hanya di Indonesia saja yang mencuri kata Allah. Sekarang Anda pergi ke Eropa, ke benua Amerika, ke benua Afrika, ada enggak yang menggunakan kata Allah sebagai diksi yang ada di dalam Bible? Enggak ada. Nah, LAI merampok kata Allah dari Islam. Itu kan pemahamanmu. Bukan pemahamanku. Ini pemahaman yang benar menurut KBBI juga sama begitu. Kalau Allah itu adalah proper name yang disembah oleh umat Islam, kenapa diambil dalam Bible? Saya tanya. Coba tunjukkan. Tunjukkan di dalam Ibrani Yunani ada kata Allah. Saya baca dari sini, Anda cukup menunjukkan ayatnya. Sedangkan kau aja pun maling gelar. Mau kau tunjuk pernah kau maling gelar apa? juga? Maling gelar apa, Pak? Kau bilang kau penginjil. Lo emang penginjil saya? Penginjil. Iya. Ada Muslim Islam memakai kata penginjil. Injil itu bahasa Islam, Pak. Kalau dalam bahasa Kristen itu gospel, Pak. Evangelion kalau dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani Habsorah, Pak. Nggak kenal Injil, Pak. Injil itu istilah Islam. Semua punya kalian. Emang punya kami, makanya kalian bisanya merampok. Iya. Gak bisa berdiri di kaki sendiri. Oke, gini, biar kita akhiri nih, Nandar. Jangan di akhir, jangan kabur. Kenapa harus kabur? Jangan nangis. Jangan nangis. Maaf Pak ya, lah tulang, mohon maaf tulang. Jangan nangis tulang, mohon maaf tulang. Jadi gini kan, Nandar kan? Ya. Gimana? Cobalah kau jadi cermin. Pak, ini saya contoh nih, saya kasih contoh Pak ya. Di dalam bahasa Ibrani nggak ada kata Injil Pak. Ini dalam bahasa Ibrani itu Habsorah, Hakdosa, Alfi, Markus Pak. Ini Pak. Ini Pak, perhatikan Pak ya. Habsorah, Hakdosa, Alfi, Markus. Jadi di dalam bahasa Ibrani sendiri namanya bukan Injil, Habsorah. Kenapa orang Kristen nggak menggunakan kata Habsorah saja? Dalam bahasa Yunaninya adalah Evangelion, bukan Injil. Kata Allah dicuri, kata Islam dicuri, kata Injil dicuri, kata Rasul dicuri. Kenapa nggak pede dengan bahasa sendiri? Di mana kami mau mencuri kata Islam? Loh, itu tadi Allah. Itu milik siapa? Kata Islam yang kubilang mana dicuri, kata Islam dicuri, kata Injil dicuri. Kata-kata, makanya perhatikan kalau orang ngomong, kata-kata yang ada di dalam Islam dicuri. Salah satu di antaranya adalah Allah, Injil, Rasul. Saya tanya sekarang, nih saya tunjukkan di dalam bahasa Yunani ya. Bapak lihat ini. Bapak lihat Yohanes 20, coba perhatikan ya. Bapak buka nih. The Online Greek Bible, Yohanes 20 nomor 28. Avekrite Thomas kai Even Hautos. Ya makanya saya buktikan kalau kalian mencuri kata Allah. Coba kalian lihat nih. Avekrite Thomas kai Even Hauto ho kurios mau kai hoteos. Kenapa di dalam bahasa Indonesia